Proses pemijahan bibit lele ada beberapa tahap. Yang pertama pembersihan kolam. Ini pertama saya bersihkan kolam supaya apa, bakteri dan sebagainya nggak bercampur dalam anak lele. Kedua, bersih. Lele lebih suka tempat yang bersih untuk memijah. Jadi andaikan induk-induk lele tempat keruh, dia tidak mau mijah. Yang mau mijah untuk tempat-tempat yang bersih. Makanya perlu di kolam perlu dibersihkan. Air harus baru. Ini air langsung dari sumur. Air dari sumur. Tahap pertama untuk pembersihan kolam. Kolam yang digunakan ada yang ukuran 1x2, 2x2. Tapi menurut saya bagus 2x2. Kenapa? Alasannya kalau ukuran 2x2 untuk perkawinan lebih leluasa. Perkawinan bisa satu artinya laki-laki jantan 1, betina 1, ataupun 21 itu artinya yang betina 2, jantannya 1. Nah, jadi ada yang masal 5, 2 ada, tapi lebih efektifnya menurut saya 21. Tujuan apa? Andaikan yang satu siap untuk kawin, yang satu kan belum, kan berarti bisa mijah. Nah, ini tahap-tahap pertama pemijahan. Lalu kedua, setelah ini dibersihkan, dikasih air, nanti sekitar jam 4 sore itu baru dipindahkan ke sini. Tapi jangan lupa, lele itu kuat, pas waktu kawin itu kuat. Jadi ini jaring paranet, tapi nggak kuat, makanya di atas saya kasih jaring yang agak kuat. Tujuan apa? Begitu dia kawin, dia lompat. Pernah saya kejadian tak kasih paranet itu jebol. Makanya pengalaman selanjutnya tak kasih paranet, tak dobeli jaring yang kuat. Tujuannya apa? Supaya dia nggak jebol. Nah, seperti itu. Selanjutnya setelah ini pengisian air baru, nanti baru lele dimasukkan ke sini. Itu diperkirakan jam 3 atau jam 4 sore. Jadi untuk induk itu ada 2. Ini yang betina, ini jantan. Saya pisahkan. Kenapa? Kalau saya satukan itu biasanya pada tengkar. Makanya tak pisahkan 2 karena tempat masih ada lah. Jadi induk semua, jantan sendiri, betina sendiri. Nanti proses selanjutnya Anda bisa lihat mendeteksi induk jantan itu kayak apa, betina kayak apa. Bibitnya gagal itu karena kebanyakan dikasih pakan beli, pakan bukan pakan alternatif. Padahal sebetulnya ada beberapa pakan yang lebih murah dan bernilai gizi yang tinggi, itu pakan alternatif. Nah, kalau menurut saya untuk pembesaran pakan yang saya gunakan pakan rucah, karena rucah gampang, mudah, murah didapatkan. Kedua, kami budidayakan keong. Nanti saya perlihatkan keong. Keong tujuannya apa? Untuk supaya induk lele itu bertelurnya bagus, satu dikasih keong. Lebih bagus itu kodok ya, atau orang sini dikatakan percil. Itu. Ketiga, jangan dikasih tiren, karena tiren itu banyak mengandung minyak. Jadi nggak bagus untuk indukan. Indukan lele itu paling bagus dikasih bekicot, macam kodok kecil-kecil itu paling bagus. Jadi kenapa bagus? Nanti telurnya gampang menetas dan telurnya banyak kalau yang itu. Kalau dikasih makan itu, tapi jangan sekali-kali dikasih tiren, nggak bagus tiren. Kami nanti tunjukkan hasil pemijahan hari ini. Kami ada di Jepara, Jawa Tengah ya. Pengembangan usaha, kami membuat usaha pemijahan lele sekalian pembesaran. Bagaimana cara
pemijahan lele. Nanti selanjutnya kami tunjukkan cara pemijahan, dan selanjutnya gimana cara pembesaran yang berhasil. Cara apa supaya lele itu berhasil? Kebanyakan kan orang pemijah lele itu kan rugi. Kenapa rugi? Kenapa? Itu sebabnya ada suatu hal, nanti kita bahas untuk episode selanjutnya. Untuk pemijahan aja dulu. Pemijahan, air yang digunakan jangan terlalu banyak. Sekitar induk lele itu besar berapa? Jadi nggak bisa buat takaran. Minimal kayaknya sekitar 15 cm 10 sampai 15 cm, tergantung besar kecilnya induk. Ya nek kawin iso tumpuk itu rata lah, ya itulah. Nek induk kecil kan berarti airnya sedikit, nek induk besar ya airnya agak banyak. Pokoknya jangan terlalu banyak. Nek saya perkirakan antara 15 cm lah, 15 cm hendaknya, kurang lebih 15 cm kurang lebih lah ya. Selanjutnya nanti saya tunjukkan jenis induk-induk lele. Dan nanti kalau mijah lele yang perlu diingat, kalau memang nanti udah bertelur beranak, nanti jangan lupa makanan anak lele ku nggak bisa dikasih pelet. Makanannya anak lele ku ini ya, cacing sutra. Kami juga membudidayakan cacing sutra sendiri. Jadi andekan tetap kami ngambil di luar, tapi andekan kekurangan masalah cacing di sini, cacing sutra juga gampang-gampang susah. Apalagi musim hujan kayak gini kan banyak kebanjiran. Jadi kami cari cacing sutra agak susah. Dan pembudidayaan cacing sutra kami budidaya sendiri. Jadi andekan saya nggak dapat makanan anak lele, nanti kami pun ada stok. Nanti tak perlihatkan cara pembudidayaan cacing. Pembudidayaan cacing nggak usah pakai air, terlalu lama nggak ada profit. Mending kayak kami lah. Nanti tak bukti itu orang main-main itu. Kalau cacing logikanya di lumpur, di tempat-tempat yang halus, lumpur-lumpur yang halus. Makanannya Pak Ampas. Kebetulan saya juga memproduksi pabrik tahu. Saya juga ampas, jadi ampas tak kasihkan cacing, cacing tak kasihkan lele, ampas tak pakai kiom, kiom tak kasihkan makan induk lele. Jadi untuk jenis makanan saya juga produksi untuk ini cacing, produksi untuk kiom, produksi untuk maggot, dan nanti tak tunjukkan cara produksi makan alternatif yang lebih murah dan gampang. Nah, kenapa orang pemiyak lele itu gagal? Kebanyakan dia cari gampang, beli pelet. Pelet harganya udah berapa? Pertumbuhan lele sama pembelian hasil lelet itu nggak imbang, makanya dianggap rugi. Supaya untung, pakan alternatif itu apa? Ya macam-macam lah. Nanti episode selanjutnya setelah ini kami tunjukkan induk lele yang jantan dan betina ya. Saya ulangi. Kadang-kadang orang nggak tahu mendeteksi ini lele jantan ataupun ini lele betina. Dia kan nggak tahu. Ada ciri-ciri tersendiri. Nanti tak tunjukkan. Jadi jangan salah Anda memasukkan induk lele di perkawinan. Nanti jantan ya nggak bisa kawin. Betina betina nggak bisa kawin. Lebih efektif itu menurut saya jantannya 1, betinanya 2. Kenapa saya milih seperti itu? Menurut pengalaman saya, andekan yang satu siap kawin, yang satu belum kawin, jadi tetap ada telur. Nek bisa kawin, sekali kawin ini banyak. Nah itu, kedua lebih efektif lah seperti itu. Kadang-kadang yang jantan, yang betina yang satu, nek satu-satu itu nggak siap kawin, itu ya nggak telur-telur, kan percuma. Tapi yang satu bisa kawin kan tetap ada telur. Nah itu maksud saya itu seperti itu. Selanjutnya kami ini setelah air saya isi sekitar 15, anggap ini 15 cm ya. Nanti jam 3 saya masukkan sini. Nah ini saya nyoba ngambil indukan lele yang dari kolam saya. Kan jenis induk jantan yang akan kami pijahkan. Ngamuk dia.
Up. Wah. Wah. Susah nangkapnya. Iya. Nah, ini kami tangkap ya. Nah, ini saya tunjukkan jenis. Jelas tak? Nah, kain mau ya. Ini jantan ya. Jenis jantan. Wah. Ya. Wah. Angkat sono ya. Oh iki nang diwe. Aku nang ngene Pak Mintono iki lho lele bojone yo. Ora enak iki dibakar ngene iki. Wis ngopo nang omah iki. Oh, aku kok nggo mulai di ora nang omah. Oke guys, ini lele tatu kemarin bekas saya kawinkan. Kalau perkawinan niku biasanya ada yang ya ragam dikawini, kadang-kadang siap indukan niku bisa tatu utawa dimakan jantannya. Nah ini jangan disatukan, nanti nek disatukan jadi satu ini akan mati, nanti ini akan diserang lainnya. Makanya yang tatu itu harus dipisah-pisahkan. Nah ini proses pemisahan induk-induk yang tatu, ini jenis-jenis induk yang kami sediakan. Yang tatu yang kami pisahkan. Ini nang pisah nang kok kono. Nah ini ya kami tunjukkan. Yang betina jenis kelaminnya kayak gini, bulat. Nah ini betina. Kalau jantan itu enggak kayak gini, dia agak nek nyun sewu maaf cakap ono peline lah intine. Nek jantan juga, nek betina ini bulat. Ini jenis induk lele betina. Ini ya perlu digarisbawahi, yang induk lele betina ini ndak ada jenis kelaminnya bulat. Nah ini betina. Dan lele ini termasuk modif baru, ini jenis piton. Dulu ada lele dumbo, ada sangkuriang, ada piton dan macam-macam. Tapi kenapa aku milih piton? Piton pertumbuhannya lebih cepat, kepalanya kecil, badannya besar, lebih panjang. Itu jenis piton. Terus kanibalismenya itu agak kurang dibandingkan sangkuriang atau dumbo. Dia nilai plusnya lebih tinggi daripada jenis-jenis liane. Ini yang betina ya, ini jenis lele. Ini aduh, panjang besar guys. Ini nanti tak masukkan, ini jam 4 saya masukkan ini ya. Saya masukkan ke ya. Nah, ini yang betina saya masukkan dulu, baru nanti yang jantan. Yes.